Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Jamaah kajian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, materi yang kita kaji pada kesempatan ini adalah meneruskan kajian-kajian kita sebelumnya. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat untuk kita sekalian, bermanfaat untuk umat. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah tetap panduan-panduan Rasulullah SAW yang diberikan untuk kita sekalian sebagai umatnya, agar supaya kita selalu terarah dalam kehidupan kita, terarah dalam menepaki kehidupan kita ini. Jemaah kajian yang berbahagia, ini yang pertama panduan Rasulullah SAW yang disampaikan lewat Syaikh Mustafa ini. Ya Aliyu man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar arhamallahu an fa'uduwi. Ya Ali, orang yang selalu mengajak dalam kebaikan, selalu mengajak dalam kebaikan, menyampaikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sahabatnya, saudaranya dalam hal kebaikan. Wa naha 'anil munkar, dan selalu mencegah dalam kemungkaran. Melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada di masyarakatnya, maka dia berupaya untuk mencegahnya. Wa naha 'anil munkar. Kalau orang seperti itu, maka penghargaan yang diberikan oleh Allah SWT, arhamallahu an fa'aduwi, kata Rasulullah, maka Allah akan membuat kerubung hidungnya, hidung musuhnya. Jadi ketika kita ini selalu amar ma'ruf nahi mungkar kita lakukan, maka musuh-musuh kita hidungnya digerungkan oleh Allah. Hidungnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi musuhnya saja diberikan balasan oleh Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak mudah. Tapi tetap harus kita berupaya bagaimana kita bisa melaksanakan di tengah-tengah masyarakat kita. Perilaku-perilakunya sudah jauh dari kebaikan. Perilaku-perilaku masyarakat kita sudah sangat mengenaskan. Penipuan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, pembohongan di mana-mana, pencurian, perampokan. Subhanallah. Bahkan penipuan sudah terang-terangan. Dipandu oleh Rasulullah bagaimana kita menghadapi masyarakat kita, situasi masyarakat kita, situasi lingkungan kita yang perbuatan sudah seperti itu. Mampu tidak kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Mampu tidak kaki kita berdiri kokoh untuk melaksanakan hal-hal yang ma'ruf, untuk mencegah hal-hal yang mungkar di tengah-tengah masyarakat kita? Rasulullah memandu kepada kita, kalau kita mau melakukan itu, maka musuh-musuh kita adalah digerungkan hatinya, tidak digerungkan hidungnya, tidak berfungsi. Arhamallah,
segitu besarnya balasan-balasan Allah untuk kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mencegah dalam kemungkaran-kemungkaran. Ya Ali, kata Rasulullah, meneruskan wasiatnya kepada kita sekalian. Wa idzal bakal yati ihtazzatul arsh. Wa yuqal ya Jibril wasi'an nas liman abkahu wa wasa'al jannah liman adhakahu. Ya Ali, ketika ada orang yang membuat anak yatim itu nangis, sedih, maka ihtazzatul arsh, arsy berguncang. Diceritakan Rasulullah meneruskan, ya Jibril wasa'anna liman abhaka. Orang yang membuat nangis anak yatim itu, neraka siap menerimanya. Siap menerimanya. Surga siap untuk ditempati menerimanya kepada orang yang membuat anak yatim itu senang. Ini kelihatannya sangat sederhana sekali. Gampang diucapkan, mudah dihafal. Tapi dalam prakteknya sehari-hari di lingkungan masyarakat kita, bagaimana termasuk diri kita terhadap anak yatim. Rasulullah mandu kepada kita, orang yang membuat nangis anak yatim, arsy itu guncang dan neraka siap ditempatinya, siap menapung untuk orang-orang itu. Orang yang membuat anak yatim itu senang, maka surgalah siap untuk menerimanya. Surga siap untuk ditempatinya. Sederhana sekali. Tapi bagaimana di lingkungan masyarakat kita, anak yatim masih banyak sekali yang terlantar. Baik dalam keseharian kebutuhan sehari-harinya maupun kebutuhan pendidikannya dan kebutuhan sosial-sosial yang lain. Maka lewat kajian kita ini, kita lakukan perenungan-perenungan dan termasuk evaluasi di lingkungan masyarakat kita yang tentunya bisa kita sentuh. Apa yang kita bisa lakukan? Bisa tidak perilaku-perilaku kita terhadap anak yatim bisa membuat anak yatim itu senang, suka, bisa gembira, ria. Ini untuk perenungan-perenungan kita sekalian. Karena tingkat tengah kehidupan kita yang sekarang ini, seperti sekarang ini, orang cenderung akan memikirkan hanya dirinya, cenderung melupakan kepedulian terhadap sesama. Ada enggak perilaku-perilaku kita yang sekarang ini adalah untuk peduli terhadap anak-anak yatim? Setidak-tidaknya kita bisa menghibur anak yatim itu ikut bisa senyum, senang di tengah-tengah kita. Inilah dipandu oleh Rasulullah, sangat ditekankan betul. Arsy sampai bisa guncang ketika ada orang menyakiti anak yatim. Apalagi sampai membuat anak yatim itu nangis, sedih, prihatin. Bukan hanya sekedar anak yatim itu nangis secara fisik, tapi anak yatim itu adalah telongso dalam kehidupannya. Anak yatim itu harus apa yang dilakukan untuk menghadapi kehidupan yang sangat berat ini. Dalam sisi pendidikannya,
dalam sisi kehidupannya, apa yang bisa kita lakukan terhadap anak yatim itu. Ini ditekankan oleh Rasulullah. Ketika orang itu menjadikan anak yatim itu sedih, anak yatim itu prihatin, anak yatim itu tidak ada harapan untuk menghadapi kehidupan, maka ihtazatul arsy. Ihtazatul arsy. Aras berguncang. Dan neraka siap untuk menerimanya ketika ada orang yang membuat anak yatim itu nangis. Dan surga akan menerimanya ketika orang itu membuat anak yatim gembira. Lihat kajian kita ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melakukan pesan-pesan Rasulullah ini, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan terutama terhadap anak yatim. Mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.